Baik, perkenalkan, nama saya Hasna Anibah Pratami dengan NIM G11230083. Nah, kali ini saya akan mengcoding di Kotlin. Pertama kita masuk dulu ke Kotlin. Nah, jadi kali ini kita akan mengcoding dua function collection yang ada di Kotlin. Dan saya akan mengcoding menggunakan dua function menggunakan map dan filter. Jadi itu adalah dua function yang akan saya terapkan di coding kali ini. Nah, yang pertama, ini sudah masuk ke Kotlin-nya. Kita buat dulu data kita. Jadi, kita akan membuat data. Di sini saya akan membuat datanya tentang atlet ya. Nah, kalau sudah gini, kita masukkan value-nya, kita masukkan nilainya. Nah, kita kasih nama. Nama itu dia jenis datanya string ya. String, kemudian kita masukkan value lagi. Umur itu dia jenis datanya integer. Kemudian setelah itu kita masukkan value asal negara. Jadi itu kayak ceritanya ini kayak atlet lomba-lomba yang antar negara gitu. Jadi mereka dari asal negara yang berbeda-beda gitu. Kemudian lagi membuat value kali ini habis asal negara itu cabang lombanya di cabang lomba. Jadi kan lombanya nggak cuma satu jenis, jadi kita cabang lombanya dia jenis datanya string ya. Kemudian kita masukkan value lagi. Dan kali ini poin yang didapatkan oleh peserta para atlet ini, peserta lomba ini. Kemudian value lagi peringkat. Kalau peringkat itu di sini saya pakai jenis datanya integer. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan membuat daftar. Jadi kayak kan ini udah ada datanya. Nah, kemudian habis ini kita akan menggunakan sintak find main yang ini nanti berisi data-data dari para atlet. Jadi kan funman itu dia juga punya value. Nah, value di sini kita kasih nama atlet list sama dengan atlet list sama dengan list of atlet list sama dengan list of, kemudian kita masukkan atletnya itu, jadi kayak atletnya itu ada siapa saja, jadi kayak isi-isi atau identitas dari para atlet itu. Jadi kayak data-data dari para atlet. Yang pertama di sini atlet yang pertama kali ini kita kasih namanya misalnya Dani dulu ya. Dia nanti asalnya dari Indonesia. Kemudian di sini yang kedua kan umurnya saya kasih umur 20 tahun. Kemudian Dani ini asal negaranya Indonesia. Kemudian cabang lomba. Nah, cabang lombanya misal dan ini badminton. Kemudian poin yang didapat kita kasih saja poinnya 9.8. Nah, karena double, jenis data double itu kan dia yang angka tapi tidak genap alias kayak ada titiknya gitu loh teman-teman. Nah, kemudian peringkatnya dia pakai jenis data integer, kita ambil saja contohnya peringkat 14. Nah, kemudian kalau sudah
sekarang ke data atau identitas dari atlet yang kedua. Kita buat saja namanya siapa ya? Ganam. Ganam ini kayak nama-nama Pakistan ya. Ini nanti ini umurnya sama ya 20, kayak kita buat aja misal mereka ini kayak lomba U20 gitu, jadi semua umurnya pada 20. Nah, asal negaranya Pakistan. Kemudian cabang lombanya renang, ya renang. Kemudian poinnya dia dapat poin berapa ya? 8,7. Kemudian si Ganam ini dia peringkat 7. Nah, sudah. Ini data dari atlet kedua. Sekarang kita buat data dari atlet yang ketiga. Namanya kita kasih saja Maxwell. Maxwell ini umurnya juga 20 karena U20 ya. Kemudian Maxwell ini asal negaranya dari Australia. Ambil aja Australia, kemudian cabang lombanya si Maxwell, kita ambil aja lompat jauh. Oke. Lompat jauh. Kemudian poin yang didapat oleh Maxwell 9,4. Nah, kemudian peringkatnya sini kita kasih dia peringkat 8. Kemudian kita buat dari data atlet yang ketiga. Nama atletnya siapa ya? Yiseon. Nama-nama Korea ya. Jadi ini kita ambil orang Korea, namanya Hiseung, berarti asalnya Korea Selatan. Kemudian cabang lombanya, misal nih kita ambil panjat tebing. Kemudian poin yang didapatkan oleh si Hiseung ini nggak dikasih poin berapa ya? 8,9 misalnya. Nah, kemudian dia peringkat 3. Kemudian sekarang kita buat data dari atlet yang kelima. Namanya Ali. Umur 20. Asal negaranya Iran. Kemudian dia mengikuti lomba tali volley. Dan mendapatkan poin, misal kita kasih 7,9. Kemudian dia peringkat 18. Nah, setelah itu kita buat data dari atlet yang ke-6. Ya, ke-6. Jadi ini kita kasih nama misalnya dari Turki ganti ya, Shazam. Ini ngarang namanya. Nah, ini berarti Shazam tuh dia berasal dari Turki. Kemudian cabang lombanya basket. Ya, kita ambil aja misal basket. Nah, kita kasih nilai, misal dia dapat poin 9,1 ya. Kemudian berarti dia peringkat 6. Peringkat 6. Oke. Kalau sudah, kita suruh tutup. Kemudian setelah itu, setelah kita membuat data dari para atlet ini, sekarang kita akan masuk ke function map.
Jadi, apa sih function map itu? Function map itu dia punya beberapa fungsi. Jadi, tapi fungsi utama dari function map itu adalah mengkonversi suatu data ke kayak kita buat daftar baru gitu. Kita ngambil dari daftar yang sudah ada. Nah, kita ambil data-data yang kita inginkan ini dan kita mau mengubah dia ke atau mengkonversikannya ke daftar yang baru gitu. Jadi sekarang ini kita mau mengambil daftar kewarganegaraan dari para atlet ini ya. Jadi kita nanti misalnya nih, kan ada value, nah warga negaraan atlet. Nah ini nanti nama daftar baru yang kita buat itu adalah kewarganegaraan atlet ini ya. Ini kita ambil datanya itu dari ini, nama ini yang di sini. Yang di value yang Funman ini kan namanya atlet list. Nah, ini kita ngambil di sini berarti ini kita kasih atlet list. Nah, jangan lupa ini kita mau buat function map. Kemudian kurang Kurawa, it, asal, negara. Karena kita mau ngambil dari value datanya dari yang value asal negara ini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kemudian selanjutnya, ini kita akan menampilkan. Jadi ini dia membuat function map-nya. Nah, sekarang berarti kalau sudah, kita akan kayak buat output-annya nanti kita mau dia yang muncul tuh bagaimana gitu. Nah, jadi kita menampilkan daftar kewarganegaraan atlet ini. Jadi kan output-nya berarti println-nya itu ini. Nah, ini adalah nama daftar baru yang akan kita buat. Misal di sini aku buat namanya nanti dia adalah daftar kewarganegaraan atlet. Nah, ini misal ini ya. Nah, kemudian dia itu ngambilnya dari warga negaraan yang ada di warga negaraan atlet. Udah, kalau sudah kurung buka kemudian kurung tutup. Ini kurung yang kelebihan. Udah. Ini sudah ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, coba kita lihat hasilnya, kita run. Apakah berhasil? Kurang. Jadi bukan ini yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan itu harusnya itu muncul warga negaraannya, namanya. Berarti ini kita kasih outputannya, println outputannya warga negaraan. Coba kalau ini semoga nanti yang keluar sudah ada data asal negaranya gitu. Nah, ini daftar kewarganegaraan atlet. Jadi atlet-atletnya itu dia berasal dari negara mana aja. Jadi kan ini yang kita munculkan adalah kewarganegaraannya. Jadi yang muncul Indonesia, Pakistan, Australia, Korea Selatan, Iran, dan Turki. Jadi
warganegaraan para atlet itu dari negara-negara ini yang kita munculkan ini. Nah, itu adalah kegunaan dari function map, function yang ada di Kotlin. Sekarang kita ke function yang kedua, kita hapus saja. Function yang kedua kita masuk ke function filter. Ini berarti coba kita lanjut ke function kedua, berarti kita buat function baru. Pertama kita ini jadi saya jelaskan dulu apa itu function filter, kayak kegunaan dari function filter ini apa gitu ya. Jadi function filter itu dia kayak memilih sekelompok data yang sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan gitu. Maksudnya gimana sih gitu ya? Maksudnya misal nih, kan ini kita punya data-data dari para atlet. Nah, di sini para atlet tuh punya poin yang berbeda-beda, punya kewarganegaraan yang berbeda-beda, cabang lomba yang berbeda-beda, dan punya peringkat yang berbeda. Nah, misal kalau kali ini kita mau memunculkan atlet, tapi cuma atlet yang dia berhasil mendapatkan poin, misal kita tetapkan saja yang poinnya dia lebih dari 8.5 ya. Nah, jadi itu salah satu function dari itulah fungsi dari salah satu function yang ada di Kotlin, yaitu function filter ini. Oke, ini kita masukkan rumusnya, kita masukkan sintaksnya, value atlet dengan pointing gitu aja ya, kita kasih namanya. Kemudian kita ambil datanya dari atlet list. Nah, kita kali ini mau memakai function filter. Jadi kita tulis filter, F-nya kecil ya. Filter, kemudian setelah itu buka Bitcoin. Nah, kita kan mau netapin yang atlet mana aja yang dia dapat poin lebih dari 8.5 gitu ya. Nah, jadi di sini ini kita udah masukin sintaks functionnya. Setelah ini kita akan membuat outputannya. Kita mau nanti outputannya yang keluar tuh, yang muncul itu bagaimana. Nah, ini kita akan menulis sintaks untuk menampilkan daftar atlet yang memenuhi syaratnya, yaitu ini berarti kan kalau output tuh println kita kasih aja judulnya atlet dengan poin lebih dari 8.5 gitu ya. Ini berarti judulnya ini kita for atlet, berarti untuk atlet dengan poin tinggi. Jadi nama-nama ini itu dia harus sesuai dengan nama value judul, kayak daftar baru yang akan kita buat, yang kayak di sintaks yang value function filter yang di atasnya ini ya teman-teman. Kalau nggak sama nanti bakal error, jadi kita harus sama. Di println ini newsnya, kemudian tanda dolar, kemudian kurung buka, atlet titik nama. Jadi ini kita kayak nampilin datanya tuh mau gini. Nanti kita mau nampilin yang tampil tuh ada namanya. Nah, karena kita mau nampilin outputannya itu ada namanya, berarti kan ini ngasih sintaks yang atlet nama. Nah, kemudian
misalnya juga nih, ini harusnya kurang Kurawa sih, salah. Ini kurang Kurawa. Ganti ya. Ini ganti kurang Kurawa. Nah, misal nih nanti ada namanya, terus misal mau ada cabang lombanya dikasih juga aja kali ya. Ya, cabang lombanya berarti ini kurang Kurawa. Atlet, karena kita mau ngambilnya dari data class atlet. Berarti atlet, terus kita mau ngambil yang value cabang, apa nih? Cabang, aduh, maaf nih mas, cabang lomba. Nah, terus nanti misal ini kan yang tadi mau munculin yang atlet yang dia dapat poinnya lebih dari 8.5, berarti ini dari terus lagi dolar minusnya kurang Kurawa, terus kita ngambilnya dari kelas atlet, kemudian value-nya berarti value yang asal negara, value dari kelas atlet ini yang asal negara, terus kemudian dengan poin. Nah, dengan poinnya berarti ini ngambil datanya dari data atlet, dari kelas atlet, kemudian value-nya yang poin, yang value point. Sudah, sudah benar, sudah, mari kita koreksi. Nah, kalau sudah, ini kurangannya kebanyakan nih. Nah, kalau sudah, atlet nama, jadi nanti yang muncul tuh output-annya itu ada namanya, terus dia mengikuti lomba apa, dari negara mana, dengan poin 8.5. Tapi nanti yang muncul cuma para atlet yang dapat poin lebih dari 8.5. Mari kita coba lihat hasilnya kita run. Coba apakah berhasil. Oh my god. Oh, atlet list. Oh, ini pasti ada yang typo. Atlet list filter. Atlet list. I'm so sorry. Kenapa ada yang error? Bentar ya. Pasti ada yang typo. Kita koreksi lagi. File atlet list of file atlet dengan poin tinggi, atlet list filter. Poin yang lebih dari atlet list. Ini makanya. Jadi ini ternyata kesalahannya adalah ini kan di sini value-nya yang atlet list itu kan L-nya besar, jadi harus sama. Jadi harus konsisten, di dalam codingan tuh harus konsisten. Jadi ini yang benar. Nah, kan tadi kan saya salah. L-nya kecil, berarti kan bingung mau munculin yang di data mana gitu. Jadi kalau ini apakah berhasil? Nah, sudah berhasil. Jadi begini ya, yang muncul itu seperti ini wujudnya. Outputannya seperti ini, ada atlet dengan poin lebih dari 8.5, kan judulnya ini ya, judulnya sesuai yang kita tetapkan. Kemudian, nah, atlet yang dapat nilai 8 lebih dari 8.5 itu siapa aja? Akhirnya keluar di sini. Ada Dani, ada Ganam, ada Maxwell, Hiseng, sama Shazam. Jadi atlet-atlet lain yang tidak muncul di sini, berarti dia poinnya di bawah 8.5. Jadi dia nggak masuk ke ini. Oke, semoga teman-teman yang melihat paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan sekian, terima kasih dari saya. Sampai jumpa, bye-bye.